Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang alhamdulillah di mana kita masih diberi nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Alan Sahrul dari kelas 5B PBSI. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai hakikat dari evaluasi, pengukuran dan penilaian. Pada hakikatnya, evaluasi merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana kualitas peserta didik, baik dari nilai maupun arti. Dan untuk pengukuran merupakan proses pengumpulan data secara empiris. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mengetahui atau menafsir peserta didik sejauh mana yang telah diperoleh mengenai kegiatan pembelajaran. Dan hakikat penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk mengetahui informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik dalam mengetahui dan ketercapaian pembelajaran. Perbedaan antara penilaian dan evaluasi. Ruang lingkup penilaian sangat sempit, terbatas kepada salah satu komponen saja. Sedangkan evaluasi terkait seluruh komponen dalam suatu sistem. Dan perbedaan antara pengukuran dan penilaian. Untuk pengukuran itu sendiri, pengukuran hanya mengetahui sejauh mana peserta didik mengetahui pembelajaran. Sedangkan dari penilaian itu sendiri menentukan hasil atau nilai dari siswa. Yang kedua yaitu tentang ruang lingkup penilaian. Yang pertama, penilaian oleh pendidik. Yang kedua, penilaian oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi 3. Yang pertama yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu tujuan penilaian. Yang pertama, penilaian oleh pendidik, yaitu untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Dan yang kedua yaitu penilaian oleh satuan pendidikan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu penilaian oleh pemerintah. Untuk mencapai penilaian yaitu digunakan secara nasional. Poin yang keempat yaitu mengenai bentuk penilaian. Bentuk penilaian oleh pendidik yaitu dalam bentuk pengamatan, penguasaan, dan ulangan. Yang kedua, bentuk penilaian oleh satuan pendidikan yaitu dalam bentuk ujian sekolah. Yang ketiga yaitu bentuk penilaian oleh pemerintah. Oleh pemerintah itu dalam bentuk ujian nasional. Yang kelima yaitu mengenai teknik-teknik penilaian. Teknik penilaian dibagi menjadi 2, yaitu ada teknik tes dan non-tes. Yang pertama teknik tes. Teknik tes dibagi menjadi 3, yaitu ada teknik tes lisan, tes tulis, dan tes perbuatan. Untuk tes tulis sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada objektif dan subjektif. Untuk objektif yaitu PG dan subjektif itu esai. Dan untuk non-tesnya sendiri itu ada wawancara dan observasi. Poin yang keenam yaitu mengenai mekanisme penilaian. Untuk mengenai mekanisme penilaian sendiri dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama yaitu oleh pendidik, yang kedua yaitu oleh satuan pendidikan, yang ketiga oleh pemerintah. Mekanisme penilaian oleh pendidik, yang pertama yaitu penyusunan RPP, yang kedua yaitu penilaian pengetahuan melalui tes tulis dan tes lisan. Yang kedua yaitu penilaian oleh satuan pendidikan. Yang pertama yaitu penetapan KKN, dan yang kedua penilaian OSBN dan UAS. Yang ketiga yaitu mekanisme penilaian oleh satuan pemerintah. Yang pertama yaitu penilaian UN, dan yang kedua penilaian US. Poin yang ketujuh yaitu prosedur penilaian. Prosedur penilaian dibagi menjadi 3, yaitu
Ada prosedur penilaian sikap, prosedur penilaian pengetahuan, dan prosedur penilaian keterampilan. Untuk prosedur penilaian sikap dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mengamati perilaku peserta didik dalam pembelajaran dan mencatat perilaku peserta didik melalui observasi. Yang kedua yaitu prosedur penilaian aspek pengetahuan. Yang pertama menyusun perencanaan penilaian, yang kedua mengembangkan instrumen penilaian, yang ketiga melaksanakan penilaian. Yang ketiga yaitu prosedur penilaian keterampilan dibagi menjadi tiga. Yang pertama menyusun perencanaan penilaian, yang kedua mengembangkan instrumen penilaian, dan yang ketiga melaksanakan penilaian. Poin yang ke-8 yaitu instrumen penilaian dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama oleh pendidik, yang kedua oleh satuan pendidikan, yang ketiga oleh pemerintah. Yang pertama yaitu oleh pendidik. Oleh pendidik penilaian dalam bentuk tes, pengamatan, penugasan, kelompok maupun perorangan. Yang kedua yaitu penilaian oleh satuan pendidikan. Oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Yang ketiga yaitu penilaian oleh pemerintah. Penilaian oleh pemerintah dalam bentuk UN. Sekian dari saya, Alan Sahrul. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.